Puji nama Tuhan. Dan tentu saudara yang mengikuti tadi pagi, saudara diberkati oleh firman Allah. Tadi pagi, bisa diaktifin Facebooknya. Tadi pagi sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun. Tuhan mengizinkan, Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Supaya bangsa itu dibersihkan dari segala kesombongan. Dari ketidaksetiaan. Dari ketidakjujuran. Dari segala keakuan dan keegoan bangsa itu. Pengandalan diri sendiri. Tuhan mau supaya bangsa itu menjadi bangsa yang rendah hati. Yang mengakui Tuhan sebagai penolong, sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Pemelihara, penjamin, penolong. Penyembuh. Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Dan juga saudara dan saya gereja Tuhan yang diberkati Tuhan malam hari ini. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, dan malam hari ini kita akan lihat Alkitab kita dalam kitab Rut. Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ke-6 saja. 1, 2, 3 kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dengan iman, penuh semangat, penuh sukacita. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat yang ketujuh sekali lagi. 1, 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Katakan haleluya. Puji Tuhan, katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Di sini Naomi punya pengalaman yang pahit, saudara. Ya. Pengalaman yang tidak enak. Pengalaman yang tidak pernah dia rindu-rindukan atau dia ingin alami. Ini sebuah pengalaman yang pahit. Ya. Pengalaman yang tidak enak. Di mana saudaraku yang kasih Tuhan, Naomi dibawa oleh suaminya ke Moab. Ya. Naomi dan kedua anaknya, Malon dan Kilon, dibawa oleh suaminya ke Moab. Lalu di Moab, dengan harapan keadaan mereka akan menjadi lebih baik. Tapi malah terbalik, saudaraku yang kasih Tuhan. Di Moab dia mengalami pengalaman yang pahit. Pengalaman yang sedih. Pengalaman hati yang hancur. Pengalaman marah. Pahit. Pengalaman yang tidak enak.
di mana suaminya meninggal dunia di Moab, dan juga kedua anak kandungnya, yaitu Mahlon dan Kilon, meninggal juga. Sehingga di Moab dia berkata, aku marah, aku mengalami pengalaman yang tidak enak di sini. Mereka meninggalkan Bethlehem, tanah Yehuda, dengan harapan supaya mereka mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi saudaraku justru mengalami pengalaman yang pahit. Mengalami pengalaman yang tidak enak. Susah, menderita, hati hancur. Saudara bisa bayangkan dia menjadi janda dan juga dia kehilangan kedua anaknya, anak kandungnya, dan juga anak mantunya menjadi janda. Ya, ini tidak enak, saudaraku yang kasih Tuhan. Pengalaman seperti ini bukan pengalaman yang manis, tapi pengalaman yang pahit. Ya. Ada satu contoh lagi dalam Lukas pasal 15, di mana si anak bungsu, yang disebut juga anak yang terhilang, yang meminta hak atau bagiannya kepada bapaknya. Akhirnya bapaknya memberikan harta, kekayaan kepadanya, lalu menjualnya. Dia pergi jauh, memboroskan harta miliknya untuk berpoya-poya. Suatu ketika timbul kelaparan, saudaraku yang kasih Tuhan, dan akhirnya dia melarat, dia kerja sama orang. Kerja sama orang, dan kerjanya itu menjaga babi. Ini bukan pengalaman yang enak juga, saudaraku. Kelaparan. Ini bukan pengalaman yang enak. Kelaparan. Bahkan ingin mau makan makanan babi pun, ampasnya pun sudah tidak ada. Tidak ada yang memberikan, tidak ada seorang pun yang memberikan makanan kepadanya. Dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan yang susah, menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah pernah punya pengalaman seperti ini, pengalaman pahit, pengalaman tidak enak. Pengalaman menderita. Tentu bukan karena Tuhan yang membuat saudara. Manusia atau termasuk Naomi dan juga suami dan kedua anaknya dan mantunya. Bukan Tuhan yang membuat mereka menderita. Bukan juga Tuhan yang membuat si anak bungsu menderita. Tapi jelas saudaraku yang kasih Tuhan. Si anak bungsu dia hidup berpoya-poya. Dia hidup berpoya-poya, dia tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti nasihat daripada orang tuanya. Namun dia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Hidup dalam keegoannya, hidup dalam keakuannya, hidup dalam hawa nafsu, keinginan daging. Itu yang membawa dia hidup berpoya-poya, bersenang-senang, dan menghabiskan harta kekayaan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dia menjadi melarat. Sampai ampas makanan babi pun tidak ada seorang pun yang ingin memberikan kepadanya. Itulah keadaan yang pahit. Namun yang menarik saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Lukas pasal ke-15, kalau saudara perhatikan, Lukas pasal 15, menarik saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 15, ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapaknya,
kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Ini yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Inilah yang membawa kepada pemulihan. Katakan haleluya. Pengalaman pahit ternyata baik juga, saudara. Ya, karena itu kalau saudara mengalami pengalaman keadaan seperti ini, baik saudara mengikuti secara online atau mungkin ada teman saudara atau keluarga atau siapapun kerabat saudara mengalami pengalaman pahit, mengalami pengalaman menderita seperti ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ini tentunya baik, ya, menyadarkan si anak bungsu yang membuat dia kembali sadar dan dia bertobat. Saudaraku yang kasih Tuhan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Begitu juga dengan pengalaman Naomi, saudaraku yang kasih Tuhan. Pengalaman pahit di Moab itu, pengalaman pahit yang dialami Naomi di Moab membuat dia bertobat, membuat dia kembali ke Bethlehem. Katakan haleluya. Membuat dia kembali ke Bethlehem. Membuat dia kembali ke Bethlehem. Membuat Naomi sadar akan kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang mahal harganya. Ya. Tentu tidak enak mengalami pengalaman yang pahit. Dan mungkin saudaraku yang kasih Tuhan, tidak semua penyebabnya ini pengalaman pahit yang dialami oleh Naomi ini tidak semata-mata karena kesalahan dari Naomi, tapi kesalahan kepala rumah tangganya. Ya. Makanya betapa pentingnya kepala rumah tangga itu beres di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan yang benar. Ada 4 kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek sebagai suami dari Naomi yang membuat istri dan juga anak-anaknya dalam keadaan yang seperti itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elimelek tidak mendahulukan Tuhan. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, artinya manis. Dan kedua anaknya Malon dan Kilon, semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tidak mendahulukan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang membuat istri dan juga anak-anaknya, membuat istrinya mengalami pengalaman yang pahit. Ya. Dan juga akhirnya, ya, kalau perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Ya. Kesalahan ini tidak mendahulukan Tuhan. Yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, namun mengandalkan kekuatan sendiri. Ini bukti bahwa, saudaraku yang kasih Tuhan, Elimelek tidak mempercayai Tuhan sebagai pemelihara hidupnya. Tidak mempercayai Tuhan sebagai pemelihara hidupnya. Tidak mempercayai Tuhan sebagai pemelihara, penjamin. Padahal di Bethlehem
Di situ mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Di rumah roti itulah, di situ mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan tindakan Elimelek ini menghancurkan keluarganya. Perhatikan bahayanya seorang kepala rumah tangga yang hidupnya tidak mendahulukan Tuhan. Yang suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan lari dari kesulitan. Tidak tahan uji. Imannya rapuh. Inilah yang menghancurkan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, khususnya Bapak-Bapak yang mengikuti secara online malam hari ini. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara tidak hidup mendahulukan Tuhan. Atau hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Itu sama dengan saudara sedang menghancurkan hidup saudara. Sedang menghancurkan rumah tangga saudara. Sedang menghancurkan keluarga saudara. Lari dari kesulitan, tidak tahan uji, imannya rapuh, tidak mempercayai Tuhan sebagai pemelihara hidup. Dan tindakan mengandalkan kekuatan sendiri ini, sudah aku yang kasih Tuhan, menghancurkan keluarga Elimelek. Meninggalkan Bethlehem, yang ketiga meninggalkan Bethlehem Yehuda. Meninggalkan rumah roti. Meninggalkan dialah yang dipuji, yaitu Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti, Yehuda artinya dialah yang dipuji, Efrata tempat yang subur, tempat yang lebat, yang fruitful. Namun dia tinggalkan. Karena tidak percaya pemeliharaan jaminan dari Tuhan. Yang membuat akhirnya Naomi yang manis menjadi marah. Keadaan Kilon yang merana, yang Malon yang penyakitan menjadi mati. Karena namanya itu, karena itu besok-besok jangan kasih nama anak saudara Kilon atau Malon. Kilon itu artinya keadaan yang merana. Malon itu artinya berpenyakitan atau sakit. Sudah lari dari rumah roti, iya saudara, lari dari rumah roti. Makanya jangan taruh jangan tulis nama anaknya Malon atau Kilon ya. Kalau sudah terlanjur ya kita doakan supaya anaknya tidak penyakitan atau lemah. Haleluya. Ya. Jangan juga taruh nama anak saudara Mara, itu artinya pahit ya. Naomi oke. Yang penting dia tetap ada di rumah roti di Bethlehem. Katakan haleluya. Jadi enggak sembarangan. Bethlehem itu artinya rumah roti di mana tempat persekutuan kita dengan firman, dengan Roh Kudus. Inilah Bethlehem kita. Inilah rumah roti kita. Di sini kita dilengkapi dengan firman dan Roh Kudus. Katakan haleluya. Yehuda artinya dialah yang dipuji. Efrata itu tempat yang subur, tempat yang lebat, tempat yang berbuah, yang fruitful. Elimelek, Allahku adalah rajaku. Ini enggak sesuai namanya dengan ya, banyak kan? Namanya Matius, tapi pembunuh. Namanya Lukas, tapi tukang selingkuh. Namanya Yohanes, nama-nama Alkitab. John Baptis, ya. Bukan baptis orang, matikan orang. Iya kan? Enggak sesuai namanya dengan artinya. Begitu juga dengan Elimelek. Allahku adalah rajaku. Ya. Namun tidak sesuai dengan namanya, dengan imannya. Orpa artinya tengkuk, menolak Allah, mengeraskan hati. Ya, jangan ya kelihatan keren sih Orpa gitu ya, tapi itu artinya keras. Ya, tengkuk. Nah, Ruth ini, kalau saudara punya anak mau tulis namanya Ruth, ya. Ruth Dolok Saribu, ya, iya kan? Boleh juga ya. Ruth Nenggolan, ya, atau Ruth Kaban, boleh juga. Haleluya, ya. Moab itu tempat terkutuk, ya. Tuhan tidak suruh ke situ, makanya jangan pergi tempat yang apa ya? Tempat di mana dikutuk oleh Tuhan karena ada dosa di situ. Ya. Moab itu adalah tempat terkutuk, tempat yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak suruh kita kepada Moab,
kepada dunia untuk mencari pertolongan. Tuhan mau kita ada di Bethlehem, katakan haleluya. Di situ ada pertolongan Tuhan, katakan haleluya. Ya. Dan keputusan yang terakhir yang dilakukan oleh Elimelek yang menghancurkan keluarga, menetap di Moab sebagai orang sakit, sebagai orang asing, ini artinya berkompromi, ya. Ini membuat kompromi dengan dosa ini, membuat kehancuran dalam hidupnya dan juga rumah tangga. Meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, meninggalkan persekutuan dengan firman dan Roh Kudus. Itulah yang membuat orang percaya melarat, membuat orang percaya lemah, membuat gereja tidak punya kuasa, membuat gereja gampang dihancurkan, gampang dibinasakan, membuat gereja disorientasi, kebingungan, tidak punya tujuan hidup. Meninggalkan Bethlehem dan rumah roti itu, ini bahaya, saudara. Saudara perhatikan bagaimana hidup kita hari ini, bagaimana hidup saudara. Meninggalkan persekutuan dengan firman dan Roh Kudus membuat kita menjadi lemah, membuat gereja menjadi miskin, melarat. Inilah yang dialami oleh Elimelek, saudara. Membuat mereka menjadi melarat, miskin, gembel, kotor, najis, pahit, marah, hidup dalam dosa dan pemberontakan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan firman dan Roh Kudus. Jangan tinggalkan rumah roti. Banyak orang meninggalkan Bethlehem. Banyak orang meninggalkan rumah roti karena pekerjaannya, karena jabatannya, karena mengejar harta kekayaan, mengejar yang disebut dengan harta kekayaan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat manusia itu hidup di dalam dosa, hidup dalam pemberontakan, hidup berpoya-poya seperti anak bungsu tadi, membuat dia melarat, menjadi miskin. Dan inilah yang membahayakan. Akhirnya manusia itu mengandalkan kekuatan sendiri. Cepat atau lambat, kekuatan yang diandalkan oleh manusia itu rapuh. Cepat atau lambat dia akan rapuh. Orang yang memaksakan kehendaknya sendiri itu rapuh. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di Bethlehem, di rumah rotilah kita diperlengkapi. Katakan haleluya. Di rumah roti itulah kita diperlengkapi. Kita dididik. Kita dididik dengan disiplin firman Allah. Ya. Dengan aturan-aturan firman Allah. Bukan aturan-aturan manusia. Tapi aturan firman Allah yang mendisiplinkan hidup kita. Kita dididik supaya kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kita tidak lagi hidup suka-suka kita. Seenak-enaknya kita. Semau-maunya kita. Wah, kalau dulu sebelum saya bertobat, wah, hidup suka-suka saya. Mau pulang jam berapa, mau pulang jam 3 pagi, mau pulang jam 5 pagi, suka-suka saya. Saya belum bertobat. Mau pulang dari diskotik, mau dari mana, dari klub, ya, tidak ada yang larang, semua maunya. Mau mati, mau hidup, suka-suka saya. Karena hidup saya hidup duniawi. Tapi setelah saya bertobat, saudara, saya ikut hamba Tuhan. Saya nggak bisa hidup suka-suka saya. Saya ditanya, di mana? Kok mana belum pulang ini? Siap om. Saya dilatih untuk disiplin. Beritahu. Saya beritahu, kok kamu gak ada kabar hari ini? Saya sebagai seorang yang tinggal di pastori, saya tidak memberi kabar, saya dengan siapa dan pulang jam berapa. Dan sampai ada hamba Tuhan tegur saya, kamu tidak bisa hidup seperti ini. Kamu tinggal di dalam pastori, kamu ikuti aturan. Oh iya, saya baru sadar. Dulu saya memang hidupnya hidup suka-suka saya. Ya.
Dulu kita hidup semua duniawi. Mau pakai baju dan tidak pakai baju, suka-suka saya. Saya cuma pakai kalungnya salib, tidak pakai baju lagi. Iya kan? Duniawi, pakai kalung salib, tapi pegangannya bir. Iya kan? Itulah hidup duniawi. Tapi kita yang telah ditebus oleh Yesus, kita adalah milik Kristus. Hidup kita yang diatur oleh firman Allah. Katakan haleluya. Dan di Bethlehem kita dididik, kita dilatih, kita diperlengkapi dengan firman Allah. Supaya kita berkualitas, supaya kita teruji, supaya kita berintegritas. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Karena kualitas inilah, ya sudah aku yang kasih Tuhan, yang membawa hidup kita ini berdampak. Ketika ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kita, itulah yang membawa hidup kita ini menjadi berdampak. Sudah tidak mudah lagi dipengaruhi oleh dunia. Namun kita hidup mengandalkan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita. Di Bethlehem kita dididik supaya kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Gembala Agung kita. Kita dididik kepada otoritas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin kita. Di Bethlehem. Kalau saudara nggak taat di Bethlehem, saudara di luar itu saudara tidak akan bisa taat. Kalau saudara tidak bisa menunjukkan ketaatan saudara di Bethlehem, karena di situ sudah dididik, impossible, tidak mungkin saudara di luar sana bisa menjadi seorang yang taat kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin atau otoritas yang Tuhan percayakan kepada saudara. Di Bethlehem kita dilatih supaya kita taat kepada pemimpin kita. Gembala agung kita yaitu Yesus Kristus. Kepada gembala di gereja kita. Taat kepada orang tua kita, kepada bos kita. Dan juga istri taat kepada suami. Anak-anak taat kepada orang tua. Di sini kita dilatih. Di Bethlehem, di rumah roti itulah kita dilatih. Sudah aku yang kasih Tuhan. Supaya kita tidak mengalami pengalaman yang pahit. Mungkin saudara ingin berkata, wah saya ingin juga ingin mengalami pengalaman yang pahit. Jangan. Sudah aku yang kasih Tuhan. Jangan sampai saudara menderita dulu, baru saudara mau bertobat. Jangan tunggu kelaparan melarat miskin. Dan kalau masih sempat bertobat, kalau masih sempat sadar, jangan tunggu penyakitan dulu, baru berhenti pergi ke pelacuran. Jangan tunggu, waduh kena AIDS dulu, kena HIV dulu, baru ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Jangan tunggu, udah sekarat dulu baru bertobat dari narkoba. Banyak, udah setengah mati, udah di rumah sakit, waduh udah mengerikan keadaannya, baru ampuni saya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Bernasar lagi. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Setelah sembuh, lupa. Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan saya berjanji. Dan di hadapan keluarga. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya mau melayani Tuhan. Bahkan tanah saya yang 1 hektar itu saya mau persembahkan untuk Tuhan. Setelah sembuh, lupa semua apa yang disampaikan itu. Banyak. Itulah manusia. Karena itu jangan pegang janji manusia. Peganglah janji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah aku yang kasih Tuhan. Sudah aku yang kasih Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Dan kiranya lewat kebaikan Tuhan. Lewat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang telah kita nikmati. Membuat kita terus bersyukur. Membuat kita setia. Membuat kita taat kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan.
membuat kita, saudaraku yang kasih Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita mau lebih lagi melayani Tuhan. Kita mau lebih lagi memberi hidup kita ini menjadi saksi Kristus. Menjadi alat di tangan Tuhan. Setelah kita diberkati, kita mau lebih lagi melayani Tuhan. Melayani dengan kekuatan kita, dengan tubuh kita, dengan harta kekayaan kita. Kita mau pakai hidup kita ini untuk layani Tuhan. Katakan haleluya. Dan kita mau rendah hati diperlengkapi terus di Bethlehem. Di rumah roti. Lewat firman dan Roh Kudus. Yang menjadi kekuatan. Menjadi pertolongan. Menjadi terang. Menjadi suluh bagi langkah kita. Kiranya firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Terus menguatkan setiap kita. Dan keputusan Naomi adalah pilihan yang benar. Keputusan yang benar untuk kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti adalah sebuah keputusan yang benar atau pilihan yang benar. Dan sekarang sudah aku yang kasih Tuhan, setelah dia kembali ke rumah roti, ke Bethlehem, dia menyaksikan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Dan ini menyadarkan Naomi bahwa sesungguhnya Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang memperhatikan umatnya, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Katakan haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang memperhatikan keadaan kita. Sekalipun saudara menghadapi keadaan kelaparan, keadaan yang sulit, Tuhan memperhatikan keadaan yang kita hadapi. Memang saudaraku di Bethlehem sedang dalam keadaan kelaparan. Di Bethlehem dalam keadaan yang susah. Tapi Tuhan tidak menyuruh Naomi untuk Elimelek, Bapak Elimelek, Ibu Naomi dan juga kedua anaknya. Tidak menyuruh mereka untuk pergi ke Moab. Tapi Tuhan mau supaya mereka tinggal di Bethlehem. Di rumah roti. Bertahan. Jangan lari dari kesulitan. Katakan haleluya. Jangan lari dari kesulitan. Apapun keadaan yang saudara hadapi. Jangan lari dari kesulitan. Jangan lari dari masalah. Tapi hadapi bersama Yesus. Ada pertolongan. Ada perkara-perkara yang besar bagi setiap kita. Katakan haleluya. Mari kita bangkit.